bukan teroris, Bapak Ibu yang menyaksikan live ini. Dia seorang gembala, bukan seorang koruptor, bukan bandar narkoba, bukan penjahat kelas kakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sukmahadi Al-Mandari. Ikhwafillah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh subscriber. Dan untuk sahabat dakwah yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe agar selalu mendapatkan konten dakwah terbaru dari kami. Ikhwafillah, baik ikhwafillah, ini sangat menariknya, luar biasa. Ini katanya pendeta Yusuf Manubulu ini diproses karena videonya itu diviralkan oleh saudara kita, yaitu Tasik Ngaji. Tasik Ngaji ini adalah salah satu kawan kita juga, YouTuber Muslim. Dia memviralkan video di mana seorang pendeta dia mewawancarain Pak Aman. Pak Aman ini dia berbohong bahwa dia orang murtad. Ya, dalam channel Yusuf Manubulu itu diwawancarain. Nah, gara-gara video ini akhirnya pendeta Yusuf Manubulu yang punya channel seorang pendeta ditahan polisi. Nah, baik, katanya gara-gara kita viralkan, orang muslim memviralkan video pendeta yang mengaku sebagai murtad, orang murtad, akhirnya ditangkap polisi. Kita dituduh gara-gara kita katanya. Baik, kita tanggapi. Yang pertama adalah video Pak Aman, seorang pendeta yang ingin mengobok-obok Jawa Barat, ya. Itu ada video, ya, katanya Pak Aman ini mau mengobok-obok Jawa Barat dengan cara mengkristenisasi atau mempunyai misionaris agar masyarakat Jabar ini masuk Kristen atau murtad. Jadi kami tidak ada urusan mau ditangkap atau tidak, Yusuf Manubulu mau ditangkap atau tidak, Pak Aman mau ditangkap atau tidak, kami tidak ada urusan. Tapi di sini kami hanya meluruskan kalau itu terjadi, dilaksanakan, terjadi misionaris di Jawa Barat, kristenisasi, maka kami sebagai orang muslim kita harus mengingatkan dong. Rasulullah SAW bersabda, "Mar'a minkum munkaran falyughayyir, fa illam falyughayyir biyad, fa illam tastati' fabil qaul, fa illam tastati' fabil qalbi." Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian melihat kemungkaran, maka kita harus mencegahnya. Nah, dengan perkataan, dengan tangan, dengan hati, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ini ada statement dari pendeta Pak Aman dan Yusuf Manubulu bahwa ingin mengkristenisasi atau misionaris masyarakat Jawa Barat, maka kami sebagai orang muslim wajib dong meluruskan, mencegah ini terjadi terhadap orang-orang muslim, saudara kami ya. Jadi agar waspada. Jadi kami nggak peduli mau ditangkap atau tidak, kami nggak peduli, kami hanya waspada mengingatkan kepada saudara-saudara kami yang muslim ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan Pak Yusuf Manubulu dan Pak Aman ya. Tapi kalau misalkan mereka, Pak Yusuf Manubulu ini kan sering menafsirkan Al-Quran, kemudian Pak Aman menafsirkan Al-Quran seenaknya, padahal bukan kawasannya, bukan ustadz, bukan kiai ya, maka kami harus luruskan. Yang kedua adalah nanti ada videonya Pak Aman dengan Bapak Yusuf Manubulu, istrinya Yusuf Manubulu akan komentar juga, nanti kita akan putar. Yang kedua ya, kalau misalkan Anda katakan ini Yusuf Manubulu ditahan karena kita viralkan videonya, itu sangat salah ya. Kenapa? 1 tahun yang lalu kita sudah counter Pak Aman ini di channelnya Yusuf Manubulu. Kita sudah counter, kita sudah ingatkan bahwa wahai Pak Yusuf Manubulu, bahwa keterangan Pak Aman ini yang mengaku sebagai orang murtad, mantan ustadz, itu ada bohongnya. Kita sudah ingatkan, tapi Pak Yusuf Manubulu tidak minta maaf, tidak punya etikat yang baik. Kalau misalkan sudah ada niat yang baik, harusnya minta maaf dari dulu, dari tahun yang lalu, bukan sekarang. Setelah ditangkap baru minta maaf. Baik, untuk Pak Yusuf Manubulu, kami sudah ingatkan ya, bahwa Pak Aman itu bohong. Jadi kami tidak ada urusan mau viral atau tidak. Kami hanya sebagai orang muslim meluruskan, mengingatkan saudara kami, hey, wahai orang muslim, bahwa ada misi kristenisasi. Baik, mari kita simak videonya ketika istrinya Pak Yusuf Manubulu tidak terima ya, suaminya ditahan polisi. Baik. Saya sedikit sampaikan, saat ini Pendeta Yusuf Manubulu sedang menghadapi kasus hukum di Polda Jabar. Jadi kita semua mari kita doakan beliau supaya dia tetap kuat, tetap sehat,
agar dapat berkumpul kembali bersama kami. Suami saya dikriminalkan, teman-teman. Ini adalah sesuatu di luar dugaannya. Sebetulnya bukan video yang ada di channel kami, bukan video yang ada di channel Yusuf Manubulu, tetapi di channel Tasik Naji. Ya, itu tersebut mereka viralkan. Supaya apa? Supaya Pak Aman itu ditangkap. Lalu dikait-kaitkanlah di channel kami, channelnya Yusuf Manubulu. Karena Pak Aman itu pernah bersaksi di channel Yusuf Manubulu. Jadi kita lihat ini sesuatu yang memang dipaksakan. Dan di dalam kesaksian tersebut, Pak Aman itu mengatakan bahwa beliau pernah menjuarai MTQ se-Jawa Barat. Inilah yang menjadi jalan mereka mengkriminalkan suami saya, Pendeta Yusuf Manubulu. Di dalam video penjelasannya itu, video kami ya bersifat diskusi. Dan suami saya tidak tahu kalau Pak Aman ini berbohong. Kami nggak tahu. Pendeta Yusuf Manubulu katanya tidak tahu kalau kesaksian di channelnya itu, kesaksian Pak Aman di channelnya itu, ya di channelnya Yusuf Manubulu itu berbohong. Nah kemudian ditampilkan ya di channelnya Yusuf Manubulu. Padahal jauh-jauh hari kami YouTuber Muslim ya sudah jauh-jauh hari sudah menampilkan, sudah ingatkan bahwa Pak Aman itu ketika diwawancarai di channelnya Yusuf Manubulu itu berbohong, ada dusta di situ. Apalagi Pak Aman ini mengaku sebagai kiai, mengaku sebagai ustadz, mengaku sebagai guru ngaji, bahkan dia juga mengaku sebagai juara MTQ Jawa Barat. Nah, tapi lucunya di video itu Pak Aman mengatakan bukan musabaqah tilawatil Quran, tapi dia mengatakan musabaqah tiwalatil Quran. Yang benar tiwalatil Quran. Salah itu. Tilawah bukan tiwalah. Pak Aman di situ menyebutkan tiwalah Quran. Ini kan lucu. Nah, baru sekarang dia klarifikasi, Pak Yusuf mengklarifikasi, Pak Aman juga klarifikasi bahwa itu ada di situ ada kebohongan setelah dia ketakutan karena kenapa? Kenapa baru sekarang padahal jauh-jauh hari kami sudah ingatkan. Dia sekarang klarifikasi karena sudah ketakutan, sudah ditahan polisi, ya, sudah dipenjara. Nah, bahkan di channel Yusuf Manubulu banyak kesaksian bohong para murtadin, ngaku murtad, tapi setelah kita cek bacaan Qur'annya itu, ya itu kosong, ikhwafillah, nggak bisa baca Qur'annya, salah-salah. Kami tampilkan ini reaction video yang dilakukan oleh Yusuf Manubulu di channelnya, agar pemilik channelnya itu diklarifikasi oleh pemilik channelnya. Kita tampilkan video-video pada murtadin itu bahwa ini ada kesalahan, ada kebohongan, biar diklarifikasi oleh pemilik channel tersebut, termasuk Pak Yusuf Manubulu yang sedang ditahan polisi. Nah, kalau misalkan ada niat baik dari Pak Yusuf Manubulu, bahwa ada niat baik untuk klarifikasi, menyatakan bahwa orang-orang yang saya tampilkan di channel saya, orang-orang murtad banyak yang bohong, nah itu bagus. Tapi kenapa baru sekarang klarifikasinya setelah ditahan polisi? Baik, kita lanjutkan lagi videonya ya. Kira-kira apa lagi yang dikatakan sama istri Yusuf Manubulu? Dan kami, bapak-bapak bisa lihat, di dalam video itu kita bisa melihat ya betapa Pak Aman itu sampai mengeluarkan air mata waktu dia bersaksi. Artinya dia menyatakan satu kebenaran ya, artinya kesaksian dia itu benar. Jadi kami merasa itu ya benar. Jadi Pastor Yusuf itu ibaratnya seorang reporter TV ya. Bagaimana reporter TV itu bertanya, misalnya bertanya kepada seorang pejabat, dan pejabat itu berbohong, apakah reporter tersebut dapat ditangkap? Baik, terkait masalah reporter TV, misalkan ada ya memberitakan berita bohong dan sebagainya, itu kan kalau ini ada wartawan, ada identitasnya, ada perusahaannya ya, diutus sama siapa. Tapi kalau Pak Yusuf Manubulu ya tidak ada kartu persnya, tidak ada identitas sebagai reporter dan sebagainya. Baik, kami hanya meluruskan ya, kalau misalkan ada yang kesaksian murtadin ya, dimanapun ditampilkan di channel itu kami akan harus luruskan ya.
Apalagi mengaku-ngaku sebagai ustadz, kiai, bawa-bawa Al-Quran, hadis. Kita harus luruskan agar umat Islam ini tetap waspada. Kalau misalkan viral, alhamdulillah, berarti umat Islam bisa semakin waspada bahwa ada misi misionaris kristenisasi. Kalau misalkan ditangkap polisi, berarti itu adalah poin plus, dan saya berpesan silakan kalau jalani sesuai dengan proses hukum. Kalau misalkan Anda tidak bersalah, alhamdulillah. Kalau Anda bersalah, alhamdulillah juga, jalani secara proses hukum ya. Karena kita ini negara NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ada hukum yang harus kita hormati. Baik, terima kasih. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.